Anda bisa menjadi mahasiswa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sahabat perspektif yang saya hormati, transformasi pendidikan tinggi hari ini ditandai oleh banyak kebijakan dan program oleh kementerian kita. Dan salah satu di antaranya adalah Kampus Merdeka. Kalau kita bicara tentang Kampus Merdeka, paling tidak ada 4 kebijakan utama dari kementerian kita. Yang pertama adalah pendirian program studi baru. Kebijakan ini menyasar bagi perguruan tinggi yang ingin mendirikan program studi baru, bentuk-bentuk syarat-syarat administrasi semakin diperlonggar, semakin difleksibelkan, sehingga setiap program studi, setiap perguruan tinggi itu dengan mudah, tentu dengan catatan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah sistem reakreditasi yang juga dilakukan pembenahan. Sistem yang dulu kelihatannya agak menyusahkan, hari ini dengan kebijakan Kampus Merdeka itu sedemikian rupa ditata, kemudian diatur agar kemudian program-program reakreditasi itu semakin dimudahkan. Tetapi tentu tidak melewatkan atau mengabaikan yang namanya kualitas atau jaminan mutu. Dan yang ketiga adalah kemudahan pendirian perguruan tinggi Badan Hukum PTNBH. Berbagai perguruan tinggi yang hari ini masih berstatus sebagai badan layanan umum itu diberi ruang yang besar, diberi tempat khusus untuk kemudian bagaimana mereka bertransformasi menjadi perguruan tinggi badan hukum. Dan yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Inilah yang menjadi salah satu ikon dari Kampus Merdeka, di mana berbagai perguruan tinggi tidak hanya negeri tapi juga swasta mempersiapkan mahasiswanya agar kemudian bisa menikmati fasilitas dan tempat belajar seperti ini. Untuk menjalankan kebijakan Kampus Merdeka, terutama untuk hak belajar 3 semester di luar program studi, itu kemudian dielaborasi dalam 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Di antaranya adalah pertukaran mahasiswa. Yang kedua adalah magang atau praktek industri. Yang ketiga, asistensi mengajar. Yang keempat, proyek kemanusiaan. Yang kelima, proyek independen atau studi independen. Yang keenam adalah penelitian atau riset. Yang ketujuh, wirausaha. Dan yang kedelapan adalah membangun desa dalam bentuk KKN tematik. Sahabat perspektif yang berbahagia, ada yang bertanya mungkin, bagaimana status dari Kampus Merdeka yang berisi MBKM, apakah itu wajib bagi mahasiswa? Dalam regulasi yang ada, ternyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sifatnya sukarela. Sukarela diartikan bagi mahasiswa S1 yang ingin mengikuti program MBKM dipersilahkan. Tetapi bagi yang tidak ingin atau tidak bermaksud untuk mengikuti program MBKM, mereka bisa mengikuti program reguler yang seperti selama ini mereka ikuti. Tetapi bagi perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi hukumnya wajib menyiapkan kurikulum yang didesain untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sahabat perspektif yang berbahagia, mengapa mahasiswa perlu mengikuti Kampus Merdeka? Di antaranya adalah bagi mahasiswa yang mengikuti Kampus Merdeka dalam bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk 8 kegiatan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, itu dipastikan akan memperoleh tambahan pengalaman baru, akan memperoleh pemahaman yang tentu sangat luas
perspektifnya semakin banyak, lalu wawasannya semakin bertambah. Oleh karena itu, dipastikan bahwa bagi anak-anak kita yang mengikuti program ini akan memperluas jejaring, akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai mahasiswa di luar perguruan tingginya, bahkan pada program studi yang berbeda, pada perguruan tinggi yang berbeda dan atau perguruan tinggi yang sama. Dan yang lebih penting juga adalah mahasiswa tentu saja bisa mempercepat penyelesaian studinya. Mengapa? Karena kalau mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka kegiatan yang mereka ikuti itu bisa atau dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Nah, inilah yang kemudian menjadi mengapa mahasiswa kita itu perlu mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sahabat perspektif yang saya hormati, berbagai kebijakan dan regulasi yang menyertai dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kemudian sesungguhnya diperuntukkan benefitnya, manfaatnya untuk mahasiswa Indonesia. Berbagai kegiatan yang Anda ikuti itu dipastikan akan melejitkan kompetensi saudara, akan mensugesti timbulnya berbagai karakter-karakter yang baik untuk Anda sehingga Anda bisa menjadi mahasiswa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.